Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Allahumma ftah masami'a qalbi li zikrika wa rizqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri dimanapun berada dan para alumni, mari kita lanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Mukhtarul Hadis ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adibu awladakum ala thalathi khisalin hubun nabiyikum wa hubu ahli baitihi wa qiraatil qur'ani fa inna hamalatal qur'ani fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluh ma anbiya'ihi wa asfiyaihi. Hadis yang ke-49, adimu, didiklah, awladakum, anak-anak kalian, ala salasi khisolin, kepada 3 perkara. Hubun nabiyikum, yang pertama adalah didiklah supaya mencintai nabi kalian. Karena kalau anak kita dididik supaya mencintai nabinya, maka sudah barang tentu dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh nabinya. Biasanya orang kalau disuruh oleh yang dicintainya, maka apapun yang dipinta akan dilaksanakan. Apapun yang dipinta akan diberikan. Kenapa? Kan dipinta oleh yang dicintainya. Jangan salah kalau anak muda ada yang bilang, apapun yang engkau pinta akan aku berikan padamu walaupun engkau minta rembulan dan matahari. Nah, peribahasanya anak muda begitu kepada yang dicintainya. Nah, ini pun juga kalau anak-anak kita cinta kepada nabinya, maka pasti apa yang datang dari nabinya akan dilaksanakan sepenuh hati. Dia akan laksanakan dengan tulus dan ikhlas semata-mata karena kecintaannya kepada nabinya. Nah, ini penting sekali, ini penting sekali. Jadi kalau anak-anak kita mencintai nabinya, ya minimal dia akan meneladani. Karena nabinya yang dicintai, nabinya yang diidolakan, pasti yang diteladani sama dia nabinya. Karena sering masalah nih, anak-anak justru meneladani siapa begitu, mending orang yang baik-baik, atau dia mengidolakan siapa begitu. Nah, karena dia mengidolakan seseorang, dia seringkali meniru apa yang diidolakannya. Ya kalau yang baik mungkin kagak ada masalah. Ini namanya anak ya, mungkin dia tidak penting baik dan tidak, tapi yang jelas dia, yang penting dia senang sama dia. Jadi senangnya yang penting bagi dia. Baik mungkin tidak baik itu bukan urusan, tapi senang dan tidak senang ini ini suatu hal yang sangat dominan bagi anak-anak. Jadi yang pertama, didiklah anak-anak kalian kepada 3 perkara. Yang pertama, cinta kepada nabinya. Kalau sudah cinta kepada nabinya, pasti dia akan mengikuti apa yang diperintah oleh nabinya. Kalau nabinya, nabi kita ada sikap sifat yang mulia atau akhlakul karimah, maka mereka akan meniru nabinya. Nabinya misalnya, nabi itu orangnya adalah terpercaya, ya, siddiq ya. Maka dia akan berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Kenapa? Karena meniru nabinya. Nabiku yang aku idolakan adalah seorang sosok yang teramat sangat jujur.
maka dia pasti mendambakan sifat yang jujur yang ingin dimiliki oleh dirinya. Kenapa? Sebab dia mengidolakan nabinya yang jujur. Dia misalnya amanah, dia pasti akan senantiasa berusaha untuk amanah. Kalau kelak dia menjadi apapun, kalau sudah dari awalnya mengidolakan nabinya yang amanah, pasti dia bakal amanah. Jadi apapun dia akan amanah. Jadi pengusaha amanah dia, jadi pejabat amanah dia, jadi orang-orang jadi tokoh di masyarakatnya amanah dia. Nah, kalau sudah amanah, selamatlah insya Allah. Kalau sudah orang itu cinta kepada nabinya, jangan salah, dia akan berani melakukan sesuatu demi yang dicintainya. Apapun yang disuruhkannya, pasti dia akan melaksanakannya dengan senang hati tentunya. Dan otomatis kalau cinta nabinya, ikut nabinya, pasti dia akan dicintai oleh Tuhannya Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kepada kalian. Maka dengan orang tua memberikan kepada anaknya cinta kepada nabinya, yakin anak-anak kita akan senang, rindu, mengidolakan akhlak-akhlak karimah. Kalau sekarang mungkin orang tua ini kurang sekali kepada anaknya memberikan didikan, memberikan arahan bahwa harus cinta kepada nabinya, cinta kepada perjuangannya. Rasulullah bagaimana menegakkan kebenaran dulu di tengah-tengah orang-orang jahiliyah, sampai Rasulullah sukses merubah peradaban orang-orang Arab dari kegelapan yang dikenal dengan kejahiliahannya menjadi orang-orang bangsa yang bermartabat di mata dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali ini penting sekali ini wa hubbu ahli baitihi, dan didiklah anak kita supaya mencintai kepada ahli baitnya Kangjeng Nabi. Wa qiraatil Qur'ani, dan mencintai Quran dengan gemar membacanya. Quran itu kalau dibaca pahalanya Masya Allah, hikmahnya Masya Allah. Walaupun kalau hidayah mungkin harus ada pemahaman. Quran hudalina syifa wa rahmah. Kalau syifa dan rahmah, syifa itu obat penawar hati. Coba orang yang suka baca Quran, hatinya insya Allah tidak kerdil, hatinya bakal lega, hatinya bakal tenang dan tentrem insya Allah. Bayangkan kalau orang gak pernah baca Quran, walaupun mengaku seorang muslim, pasti akan beda dengan muslim yang lainnya yang gemar membaca Al-Quran. Maka dalam hadis ini, didiklah anak-anak kalian supaya gemar membaca Al-Quran. Supaya apa? Dia dalam kehidupannya benar-benar penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan kesolehan. Membaca Al-Quran ini pahalanya luar biasa. Satu huruf saja dia membaca Al-Quran pahalanya 10. Kalau membaca Bismillah saja hurufnya 19. Bismillah 19. Berarti kalau kita baca Bismillah, maaf nih, hitung-hitungan ini teori aja, bahwa satu huruf 10. Berarti kalau 19, ya 19 kali 10. Satu kali baca Bismillahirrahmanirrahim, niati Al-Quran, dan karena Allah Ta'ala membacanya, maka dia akan dapat pahala 190 kebaikan. Baru Bismillah, belum yang lainnya. Baru sekali Bismillah, coba kalau istilahnya lebih dari 1 kali, misalnya 2, 3, 4, 5 sampai 100 kali bahkan Bismillahnya. Coba bayangkan betapa dihargainya oleh Allah orang yang baca Al-Quran, baru Bismillahnya. Jadi kalau bacanya beberapa ayat, beberapa surat, beberapa makro, beberapa juz, atau semuanya dibaca,
udah kebayang pahalanya dari Allah. Nah, jadi dengan demikian bahwa didiklah anak-anak kalian supaya cinta kepada Al-Quran, dalam arti dia gemar membacanya. Sebab biasanya kalau orang yang senang, yang suka, pasti rindu. Kalau suatu hari nggak baca Quran, terasa di hati rindu. Waduh, aku hari ini belum baca Quran. Kenapa? Karena cintanya kepada Al-Quran. Al-Quran di dunia menjadi petunjuk, menjadi rahmat, menjadi syifa penawar hati. Orang baca Quran, insya Allah hatinya penuh berkah dari Allah, asa bacanya ikhlas karena Allah. Orang yang dengan tulus membaca Al-Quran, Allah berikan pahala berlipat-lipat. Satu hurufnya 10 kebaikan. Berarti kalau dibaca semuanya 6.666. Jadi kalau dibaca satu khotaman, ya udahlah, kita nggak bisa menghitungnya itu, saking banyaknya. Al-Quran kan suratnya ada 114. 14 itu bismillahnya pun juga ada 114. Kok ada ayat surat yang tidak ada bismillahnya, Mubaroah misalnya atau maka bismillahnya ada di surat yang lain. Yaitu titimbang surat Nabi Yusuf titimbang suratnya Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Auzubillahi minasyaitonirrajim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas kalau anak-anak kita diarahkan supaya cinta baca Quran, maka dia akan bermanfaat hidupnya, bakal penuh berkah hidupnya, insya Allah soleh dia. Kenapa? Dapat berkah dari Al-Quran. Belum nanti kalau di akhirat juga syafi'an lahu, berikan syafaat pertolongan kepada orang yang bacanya. Fa inna hamalatul Quran fidilillah, karena orang-orang yang hamilil Quran fidilillahi yaumal la dilla illa dilluh, maka dia berada pada suatu tempat yang teduh, pada suatu naungan Allah, yaumal la dilla illa dilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan itu, ma'anbiya'i, bersama dengan para nabi-nabinya, wa asfiya, dan para kasih-kasihnya yang dicintai-cintainya. Maka dengan demikian bahwa dalam hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa nih santri sekarang belum punya anak nih, kelak kalau sudah punya anak, didiklah anak-anak kalian. Yang pertama supaya cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan cinta kepada Al-Quran dalam arti senang baca Al-Quran. Apalagi kalau sini hamil ya, hamlatul Quran atau hamilul Quran. Orang yang hamil Quran itu orang yang hafal Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, dan Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hamil Quran. Maka kelak di yaumal qiyamah dia akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala bersama para nabinya. Luar biasa. Maka dengan demikian, sekali lagi para santri, jadikanlah sebagai cita-cita kalian. Kalau sudah punya anak, Anda akan mendidik kepada anaknya. Yang pertama adalah mencintai nabinya, supaya anak-anak kita nanti bisa meneladani akhlak-akhlak nabinya. Yang kedua, bisa melaksanakan perintah-perintah nabinya. Maka kalau anak-anak kita nanti meneladani akhlak nabinya, sudah mencintai dengan hati yang tulus, maka dia tidak ada beban, walaupun apapun yang datang dari Nabi pasti dia laksanakan dengan senang hati. Akhirnya jadilah kebajikan. Maka kalau orang yang sudah terbiasa berbaik hati kepada Nabi, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Nabi pasti dia akan melaksanakannya, dan dengan mengidolakannya kepada Nabi, dia akan meneladani, meniru apa yang menjadikan sikap terbaik Nabi, yaitu 4 diantaranya yang harus kita miliki, walaupun tidak seperti Nabi, tapi minimal ada nilai-nilai itu pada diri kita. Jujur umpamanya, terpercaya ya, jujur, as-siddiq, patona, amanah ya. Jadi sifat-sifat Nabi itu harus ada pada anak-anak kita dan kepada kita sekalian. Insya Allah selama kita berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi, kita akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa nimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.